إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir As-Sa'di rahimahullah di surat Al-Mulk. Kita mulai dari ayat ketiga dari surat ini, yaitu dimulai dari firman Allah Azza wa Jalla setelah kita berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Kemudian ayat keempat, kata Allah Azza wa Jalla, ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Dan di sini disebutkan di ayat ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Yaitu Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan sab'a samawat, 7 langit tibaqa, dengan 7 tabaqah, 7 tingkatan langit. Kata Sa'di rahimahullah, ay kullu wahidatin fawqa al-ukhra, setiap dari satu langit itu di atas langit lainnya. Ya. Walasna tabaqatan wahidah, langit itu tidak satu tingkatan saja, tapi ada 7 tingkatan. Wa khalaqaha fi ghayatil husni wal itqan. Dan Allah Ta'ala menciptakan langit dengan sebaik-baiknya dan dengan seitqan-itqannya, yaitu sesempurnanya langit diciptakan. Ya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak melihat sedikit pun dari tafawut, yaitu khalal dan naqs, kekurangan, cacat, aib, fi khalqir rahman, yaitu dalam penciptaan yang dilakukan oleh Allah Ta'ala Ar-Rahman. Ya. Dan dalam konteks ini maksudnya adalah langit dan benda antariksa. Langit dan benda antariksa. Tidak ada khalal, tidak ada kecacatan, tidak ada tafawut. Ya. Kata Sa'di rahimahullah, wa idza intafa an-naqsu min kulli wajhin sarat hasanatan kamilah. Sesuatu itu jika tidak ada kekurangan dari semua arah, dari sisi manapun enggak ditemukan kekurangan, maka berarti hal ini hasanah kamilah, baik, sempurna gitu. Sempurna secara kemakhlukan. Ya, kalau orang juga gitu, kita enggak melihat kejelekan dia sedikit pun, maka dia tuh seperti manusia sempurna. Ya. Dan di sini mutanasibatan min kulli wajhin fi launiha wa hayatiha wa irtifa'iha. Dan saling
nyambung satu sama lain, saling cocok satu sama lain di langit itu, dari warnanya, dari hay'ah bentuknya, wartifa'iha dari terangkatnya, ya, terangkatnya langit-langit itu. Wa ma fiha minasy-syamsi wal qamari wal kawakibin nayyirat. Dan apa yang ada di langit dari asy-syams, yaitu matahari, al-qamar bulan, al-kawakib an-nayyirat yaitu bintang-bintang yang nayyirat yang memancarkan cahaya, wathawabit minhunna was-sayyarat dan juga bintang-bintang yang menetap dan juga bintang-bintang yang berjalan. Itu ada di langit semua, itu benda antariksa semuanya. Walamma kana kamaluha ma'luman amara Allah Ta'ala bitakrari an-nazar ilaiha wa at-ta'ammuli fi arja'iha. Dan karena kesempurnaan langit itu termaklumi, terketahui oleh siapapun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita mengulang-ulang an-nazar ilaiha. An-nazar ilaiha itu mengulang an-nazar, ya, melihat dengan mata kepala. Sering-sering melihat ke langit dengan mata kepala. Wa ta'ammuli fi arja'iha dan mengulang-ulang merenungkan sisi-sisi langit, merenungi sisi-sisi langit. Itu diperintahkan. Maka disebut oleh Allah Ta'ala apa? Farji'il basar. Ulanglah pandangan matamu ke langit. Menatap langit dalam rangka tafakkur dan tadabbur akan kekuasaan Allah, maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan iman. Dan ini merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan farji'il basara hal tara min futur. Maka ulanglah, rujuklah pandanganmu, yaitu a'idhu ilaiha naziran mu'tabira. Kembalilah pandanganmu ke langit dengan memandang dengan pandangan yang mu'tabir, yang mengambil ibrah. Pandangan dalam rangka mencari pelajaran dan ibrah dari ayat kauniyah yang Allah Ta'ala ciptakan. Ayat kauniyah itu tanda-tanda semesta yang menandakan akan penciptanya. Ya. Itu yang diperintahkan. Maka kita memandang langit dan memikirkan betapa indahnya langit yang Allah Ta'ala ciptakan, itu ibadah. Itu adalah ibadah. Padahal yang kita lihat adalah pernak-pernik yang sederhana. Dari segi variasinya, seolah-olah dunia ini atau bumi ini jauh lebih banyak variannya. Itu karena apa? Keterbatasan pandangan kita terhadap langit. Planet dan bintang-bintang kita belum pernah ke sana, ke zatnya belum pernah. Hanya melihat dari kejauhan sekali. Hakikat sebenarnya baru terketahui ketika memang kita berada di tempat itu, di bintang itu atau di bulan itu atau di planet itu. Kita baru ada di bumi, yang kita nggak tahu apa yang ada di sana, langit ada berapa ribu atau berapa juta bintang, kita nggak tahu. Namun dengan kesederhanaan itu kita melihat kesempurnaan. Dengan kesederhanaan itu kita melihat kesempurnaan dan tanpa ada takalluf, yaitu dibuat-buat. Langit itu nggak pernah membuat-buat dirinya. Sementara kalau kita lihat di bumi ini, semakin manusia mengeksploitasi apa yang diizinkan di bumi, maka semakin banyak varian dan ragam hasil produk manusia yang pada ujung-ujungnya itu membuat bingung kadang-kadang. Dan membuat sesuatu itu tidak indah lagi.
dan membuat kesederhanaan itu sesuatu yang menakjubkan dan berpikir kok bisa sesederhana itu. Kita coba lihat zaman dulu ya jemaah. Kebanyakan dari jemaah sini pasti ana yakin adalah orang-orang yang telah mengalami generasi yang berbeda. Antara generasi jadul dengan generasi milenial menuju generasi yang super internet age seperti sekarang. Dahulu mungkin di era 90-an ketika kita janjian sama teman itu enggak ada handphone. Kalau orang sekarang atau anak muda sekarang yang dari lahir udah kenal handphone ya, memikirkan bagaimana kita dulu meeting dan ketemu sama teman di gang ini, di jalan ini, di kota ini, di terminal ini, nggak ada handphone. Mungkin kita aja yang mengalami itu aja sekarang udah heran kok bisa kita di zaman dulu bisa ketemu, saling ketemu tanpa ada kontak handphone. Sekarang bayangkan kalau kita ini kehilangan handphone. Itu seperti udah kiamat kecil buat kita. Lihat, kita ini hidup sekarang di zaman ketika alternatif itu selalu ada untuk segala hal. Varian pilihan yang ingin kita konsumsi dan ambil itu terlalu banyak. Banyak sekali opsinya. Namun, lihat, bukannya menjadi solusi yang terbaik, malah mempersempit waktu, menambah kesibukan, bahkan melalaikan. Itu yang terjadi di dunia ini, di zaman internet age dan dengan zaman terbukanya informasi dan dunia. Sekarang kabar-kabar yang terjadi ini di bumi ya, kita belum ngelihat ke langit yang sederhana tapi indah dengan kesederhanaannya, simple, tapi sepertinya itulah harusnya tujuan kita gitu loh. Lihat di sini belakangan ini kan beberapa bulan ini konon pasar Tanah Abang katanya sepi. Ya, banyak dari toko-toko tutup karena bangkrut dan semisalnya. Ya, dan kemudian banyak pedagang yang minta supaya TikTok Shop ditutup. Dan itu sudah terjadi TikTok Shop. TikTok Shop ditutup, kemudian beberapa masih menuntut supaya Shopee, Tokped dan seterusnya ya ditutup juga. Ketika saya ke Tanah Abang untuk kulakan, saya dapatkan sama aja kok, rame kok. Kayak sebelum pandemi dulu, karena sebelum pandemi saya juga suka kulakan Tanah Abang. Sama, di musim-musim belum Sya'ban, belum Rajab bahkan, ini masih Jumadil Ula, Jumadil Akhirah. Ini rame kayak dulu sebelum pandemi. Toko-toko ya banyak juga, rame juga, mereka normal, berjalan seperti biasanya. Ya. Dan itu saya kunjungi di hari weekdays, bukan di hari weekend. Ada apa gerangan dengan berita yang sebelum itu saya lihat di YouTube? Kenapa kok beberapa pedagang Tanah Abang komplain? Padahal tetap ramai sebenarnya. Maka di sini coba kita lihat sebenarnya pangkalnya itu bukanlah TikTok Shop sebenarnya, bukan. Ya. Adanya marketplace itu bukan berarti toko-toko offline itu langsung down sementara padahal toko offline di Tanah Abang juga banyak yang pakai Shopee juga gitu. Artinya harus menyesuaikan dengan keadaan zaman gitu kan. Tapi sekarang ini kalau kita perhatikan daya belinya aja yang kurang untuk karena opsinya terlalu banyak. Varian pakaian, banyaknya toko fisik maupun online itu semakin banyak. Semua orang berusaha menuju jadi pedagang. Maka bukan hanya TikTok Shop yang harus disalahkan. Ini sudah zamannya ketika semua terbuka, semua varian ada. Coba kita perhatikan sarung-sarung di zaman tahun 90-an. Sarung kotak-kotak itu udah trendy banget. Yang pakai sarung songket itu hanya orang-orang khusus. Bahkan sarung-sarung semacam motif 2 teropong itu motifnya orang kaya dari brand tertentu. Dulu motif kotak-kotak itu udah rasional lah buat umumnya orang itu. Dapat sarung baru itu senangnya minta ampun dulu, biasanya baru dibeli ketika menjelang Ramadan. Kalau kita perhatikan dunia persarungan sekarang,
Sampai yang dulunya harus ini sarungnya bermotif seperti ini, harganya 300.000 kalau sekarang atau 1 juta, sekarang harga 60 ribuan pun ada. Yang mana tadinya sarung kotak-kotak itu adalah lambang sarung murah, sekarang sarung dengan motif yang mewah pun harga murah. Artinya apa jemaah sekalian? Kreasi manusia dengan segala variannya di kehidupan kita ini mungkin dikira menjadi solusi di satu sisi ya, tapi di sisi lain membuat apa? Keterbingungan. Dan di sisi lain ada hal-hal yang tertutup karena banyaknya kreasi. Ya, begitulah kehidupan dunia gitu. Sementara kalau kita lihat di langit, dari dulu sampai sekarang edarannya sama, Pak. Apakah matahari tadi pagi terbit dari barat? Enggak, dari timur. Sama seperti 1000 tahun lalu, 2000 tahun lalu. Sesuatu yang repetitif, namun di situ sempurna gitu. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut, tidak ada kecacatan. Hanya saja jemaah, sesuatu yang benar-benar perfect. Tetap itu langit ini sekarang di kehidupan dunia, tetap dunia ya langit itu. Tapi sesuatu yang betul-betul perfect, tidak kelihatan cacatnya, ketika Allah sudah ingin menghentikan peredaran sesuatu yang perfect ini, itu akan dihancurkan dengan kehancuran yang lebih mengerikan lagi. Kehancuran dan kerusakan bumi dan laut ini sudah ada sekarang, baik secara material atau secara moral. Kata Allah Azza wa Jalla, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah tampak kerusakan di dataran dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab ulah tangan manusia sendiri. Liudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar mereka tuh ngerasain efek dari sebagian perbuatan mereka, dosa mereka, agar mereka taubat pada Allah. Nah, maksiat di bumi ini begitu banyak sehingga kerusakan darat dan kerusakan laut itu terwujud. Itu sudah maklum. Sekarang kalau kita ke sini aja, Anda dari Bekasi kemari, coba melampaui beberapa kemacetan. Apa yang rusak di sini? Jalanan dibor lah. Memang bukan kerusakan demi maslahat ya, tapi kan ini kan juga kelihatan rusak gitu kan. Kemudian macet itu suatu kerusakan maknawi. Ya, emosi orang-orang yang baru pulang kerja itu juga kerusakan mental. Nah, kok nggak lancar-lancar aja gitu loh? Kan enaknya lancar. Inilah kehidupan dunia, rusak. Itu daratan, lautan, pantai-pantai banyak yang keruh, buruk airnya dan seterusnya, kerusakan terwujud di darat dan lautan. Langit sampai sekarang merusak. Kapan rusaknya langit? Hari kiamat. Makanya Allah kabarkan di surat Idzas samaa'un syaqqat, idzas samaa'un fatarat, dan seterusnya dari gejala-gejala hari kiamat. Bulan dilipat, bulan terbelah, itu kan dahsyat banget. Ya. Artinya juga adalah segala kesempurnaan di dunia ini yang sifatnya tidak baka pasti akan hancur. Segala perfection, kesempurnaan di kehidupan dunia ini yang memang tidak baka pasti akan hancur. Yang tidak hancur itu adalah iman dan amal soleh. Kesempurnaan iman dan kesempurnaan amal soleh itu tidak hancur, baka dia. Ya, baka. Maka coba kita lihat langit begitu polosnya, dan ternyata kesederhanaan itu kerap kali menunjukkan kesempurnaan di dunia ini, walaupun pada akhirnya ya hilang juga ya. Maka hal tara min futur, apakah engkau melihat adanya kekurangan di langit, ada yang bolong gitu? Enggak ada. Enggak ada. Tsumma rji'il basara karrataini wal muradu bidzalika kathratu takrar. Kemudian coba ulang lagi, lihat langit. Artinya kita diperintahkan untuk banyak-banyak mengulang melihat ke langit yang sederhana itu kelihatannya. Yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Maka
Pandangan mata itu kalau mencari kekurangan dari langit itu akan bingung karena nggak ada. Kita itu kalau mencari sesuatu yang tidak akan kita temukan, itu kita akan pulang dengan keheranan dan kebingungan. Kalau kita mencari sesuatu yang tidak akan kita ketemukan, kita akan pulang dan mengulang, dan itu akan membingungkan. Ibaratnya seseorang mencari agama Allah, mencari ilmu agama ini bukan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih, maka akan berbalik dia dengan keterbingungan, malah justru nyarinya dari orientalis atau dari orang-orang barat kafir, mencari ilmu Al-Quran Sunnah dari orang-orang kafir. Ini bingung, orang bingung ini. Sekarang kalau kita cari cacatnya langit, bolak-balik kita nyari, nungguin terus, enggak sampai-sampai. Ya, maka dikatakan ajizan an yara khalalan aw futura. Dia tidak akan mampu untuk melihat aib atau cacat, walau harasa ghayatal hirs, walaupun dia betul-betul berhasrat, sangat berhasrat untuk mencari kekurangan dari langit. Ya. Ya. Thumma sarraha bi dzikri husniha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas menyebutkan kebaikan dari langit itu ya. Maka ayat ke-5 kata Rabb kita Azza wa Jalla, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Wa laqad zayyana yaitu wa laqad jammalna. Dan kami telah memperindah, menghiasi as-sama', langit, ad-dunya, langit dunia. Kami telah menghiasi langit dunia allati tarawnaha wa talikum. Langit dunia, kami telah menghiasi langit dunia ini yang antum lihat. Dari bintang-bintang kalau malam, bulan kalau malam, matahari kalau siang, dan hal-hal lain di sana yang kalian lihat dan yang ada di setelah kalian, yaitu ini kan bumi ya atasnya, langsung setelahnya yaitu langit langsung. Apa di sini zinahnya, yaitu perhiasan langitnya bimasabih. Masabih jama' dari misbah, lampu-lampu yang maksudnya adalah an-nujum. Nujum yaitu bintang-bintang, ala ikhtilafiha fin nuri wad diya. Sebagaimana perbedaan bintang-bintang itu dari segi cahaya dan pancaran, beda-beda. Fa innahu laula ma fiha minan nujum, kalau misalnya langit itu enggak ada bintang-bintang, lakana saqfan muzlima, maka langit itu ibarat atap yang gelap. La husna fihi wala jamal, tiada kebaikan di dalamnya dan tiada keindahan. Kalau kita lihat langit yang berbintang, indah sekali, Masya Allah. Iya, kalau kita lihat, apalagi mungkin langit di tanah Arab, di padang pasir, tanpa ada bangunan tinggi yang terlihat, dari ujung sampai ujung itu keindahan langit. Ya. Dulu ada artikel, ada kisah atau cerpen judulnya Jakarta indah kalau dipandang malam hari. Ya. Kalau kita, beberapa orang itu suka mereka berdiam, menetap, bahkan kadang bersama pacar mereka di mana, di jalan layang, untuk melihat pernak-pernik kilauan dari lampu-lampu kantor atau gedung di Jakarta. Kalau kita naik pesawat di malam hari, baik landing atau take off, melewati perkotaan, kita akan lihat, Masya Allah, the city of light. Ya, kota cahaya, subhanallah. Tapi kalau kita tahu, ya itu indah kelihatannya. Kalau kita udah mendekat ke kota itu dan kita rasakan hidup di kota itu, apalah artinya lampu-lampu yang kita lihat seindah itu ketika di pesawat yang ternyata kehidupan di dalamnya begitu keras.
Orang-orang desa itu yang datang ke Jakarta kadang-kadang tanpa modal apa-apa, hanya pengen ngeliat kota. Di zaman-zaman 90 2000-an awal tuh ada beberapa yang kayak gitu. Ke Jakarta cuman penasaran, pengen ngeliat perkotaan Jakarta, apalagi malam hari katanya indah. Iya. Ketika dia datang ke Jakarta, lihat malam hari memang Masya Allah indah. Tapi ketika dia mulai merasakan hidup di Jakarta ini keras, subhanallah. Tidak ada keluarga, dia harus usaha apa, akhirnya pulang. Iya. Ada suatu ketika hari Jumat malam, ana habis kajian di As-Safwa, jemaah. As-Safwa sebelah mana ya? As-Safwa, Lenteng Agung. Mau pulang ke Bekasi. Ya. Kan ada kajian Zoom dan ana biasa isi kajian sambil naik motor isi kajian audio. Kita kan udah merasakan dari sini kemudian sedikit kemacetan di daerah setelah daerah situlah ya, dari Antam ke sana dikit. Terutama di pertigaan sebelum Pasar Rebo ya. Itu kan macetnya itu Masya Allah. Ya, anak naik motor ambil isi kajian. Terus suatu ketika anak ngaso, ya maksudnya ngaso apa namanya? Minggir ya. Di terowongan yang ke arah Taman Mini, ya di situ. Anak sambil isi kajian dan duduk. Dan tiba-tiba anak terkaget karena tiba-tiba itu kan daerah kan cuma lalu lalang motor pak, nggak ada warung, nggak ada apa. Artinya anak sendiri di terowongan itu, terang terowongannya, alhamdulillah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki muda, mungkin usia 18 atau 17. Mukanya muka desa pak, ya. Dia itu pakai baju koko dan entah sarung atau celana, tapi dia bawa buntelan sarung, entah isinya apa, mungkin pakaiannya kayaknya. Saya kaget ketika lagi isi kajian itu, saya kaget tiba-tiba orang itu mendekat lagi jalan. Tapi memang tadinya nggak bermaksud untuk mendekat ke anak, cuman sepertinya dia lagi mau jalan. Terus anak tanya, sampean dari mana? Dari Kendal. Entah dari Wuleri atau dari mana, pokoknya Kendal. Kendal itu sebelum Semarang pak, kalau dari sini. Jawa Tengah. Dari Kendal, ngapain ke Jakarta? Bisnis atau dagang? Enggak. Apa katanya? Saya cuma pengen tahu Taman Mini sama Masjid Atin. Dah gitu. Itu kan jalan dari Masjid Atin ke situ lumayan jauh. Itu sekarang mau kemana? Saya mau pulang. Kemana? Ke Kendal. Enggak naik bis. Oh enggak ada duitnya mas, itu kata dia. Saya enggak punya apa-apa kata dia. Ini saya mau jalan nyari truk. Siapa tahu ada truk yang ke Jawa Tengah. Itu dengan polosnya ngomong gitu. Ini bukan penipu pak orang ini. Subhanallah kata. Sampai benar nggak punya uang sama, nggak punya mas. Ini juga buat makan juga nggak tahu gimana. Tapi dia itu nggak dalam rangka minta-minta tadinya, cuman lewat. Anak tanya kok aneh banget ini orang gitu. Sampai itu kesini cuman buat ke Masjid Atin doang. Iya mas. Ada keluarga sini? Enggak ada mas. Mau pulang saya mas. Cari truk mungkin nanti bisa ke Kendal atau nyambung-nyambung ke Kendal. Subhanallah. Ya. Maka kemudian anak boncengin dia. Itu jam 8:30 malam. Anak boncengin dia ke daerah Jatiwarna untuk pesen tiket buat ke Kendal. Alhamdulillah masih ada malam itu gitu. Alhamdulillah kita itu ada belikan langsung dia pulang malam itu, alhamdulillah. Ya nggak tahu itu manusia atau malaikat, anda nggak tahu dah tuh. Ya. Kelihatannya manusia ya. Kalau malaikat kayaknya nggak ada, malaikat asli Kendal nggak ada. Nah, tapi nggak, ibrahnya bukan di situ. Ibrahim bukan kita beliin tiket, bukan di situ, afwan. Ibrahnya adalah ada kalanya orang itu penasaran dengan sesuatu yang jauh, yang dilihat begitu indah. Tapi ketika dia dekati, payah. Iya, itu jauh-jauh ke Jakarta cuman buat ke Masjid Atin. Siapa yang peduli sama dia? Gak ada yang peduli, kita gak ada yang peduli sama dia.
Dia pulang pun siapa yang peduli? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal. Orang membiarkannya aja jalan gitu, nggak nanya-nanya. Kok ajaibnya ketemu saya tuh di terowongan, pas Allah kasih taufik itu. Jadi dunia ini, kehidupan dunia ini, selain tidak baka, segala kenikmatannya itu fana, yaitu akan berakhir. Dan segala keindahan yang kita tatap di kejauhan, kita akan merasakan ketidakindahannya ketika kita sudah berada padanya atau di kedekatan padanya. Umumnya begitu. Semua bujang itu menganggap menikah itu adalah suatu keindahan. Semua bapak yang sudah bernikah pun menganggap poligami itu suatu nikmat yang besar. Tapi ketika Anda sudah menikah, baik menikah pertama, dari bujang menuju menikah pertama, yang tadi pas bujang itu berandai-andai, wah enak ya punya istri ya, Anda akan merasakan tanggung jawabnya. Ujian itu lebih besar jauh dibandingkan ketika bujang, ujian tahap pernikahan bapak-bapak sudah mengalaminya. Apalagi semakin berusia. Dulu kita mengira waktu masih bujang, wah enak ya jadi kakek-kakek punya cucu, disilaturahimin, wah enak ya. Tapi ternyata jadi kakek itu ada tantangan tersendiri. Semua begitu. Bapak-bapak yang mau poligami tapi nggak berhasil-hasil, itu kan cuma ngomong doang, ngomongin janda ini, mau ngomongin kenikmatan ini, wah enak ya kau punya istri sekian. Ketika menjalaninya, Anda akan merasakan. Iya. Merasakan keindahannya. Iya, insyaallah. Nah, sebagaimana ketika kita berada di suatu spot di bumi ini, melihat gunung yang indah. Indah sekali. Wah, itu ada pohon-pohonnya itu di gunung, Masya Allah. Tapi coba kalau kita berada di itu, yang kita lihat hanyalah pohon, daun berserakan, nyari duit susah, begitu. Seperti itu dunia itu. Apa yang kita tatap kenikmatan itu dari jauh, ketika kita mendapatkannya, justru kok terasa, oh, kok nggak senikmat yang kita kira ya, gitu. Iya. Kita melihat ada orang yang kaya, Masya Allah, gedongan rumahnya, Masya Allah, punya harta, investasi sana sini. Enak ya jadi orang kaya. Kemudian tiba-tiba Allah rezekikan kita jadi orang kaya. Ternyata tantangannya jauh lebih baik. Kayak kok lebih enak kayak dulu ya pas saya miskin. Begitulah dunia jemaah. Seperti kita melihat langit. Tapi memang kita nggak bakal bisa ke langit sekarang. Itu syukurnya begitu. Coba sekarang kita melihat ke bulan. Katanya, ibu bulan tuh indah, cerah dan seterusnya. Sudahkah kita ke bulan? Kalaupun kita sampai bulan, mungkin nyesel. Karena nggak ada Shopee di bulan, nggak ada sinyal. Nggak enak. Ya, begitu jemaah sekalian. Maka segala zina, yaitu zina di sini bukan zina ya, zina di sini perhiasan di langit, kita nggak menggapainya. Masabih an-nujum, yang mana tugas atau fungsi dari bintang-bintang ini, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, selain untuk menerangi malam atau menghiasi malam, menghiasi langit dan menerangi malam, dia juga bisa menjadi rujum lisyayatin, yaitu lemparan untuk para setan. Maka kata di sini kata yaitu As-Sa'di rahimahullah, rujuman lisyayatin, yaitu pelemparan untuk para setan, alladzina yuriduna istiraqa khabaris sama', itu setan-setan yang pengen mencuri kabar langit. Faja'alallahu hadhihi an-nujuma hirasatan lis-sama'i an talaqqufi syayatini akhbar al-ard. Maka Allah Ta'ala menjadikan bintang-bintang ini sebagai penjagaan untuk langit dari pencurian syaitan terhadap kabar-kabar bumi. Fahadhihi syihabu allati turma minan nujum a'addaha Allahu fid dunya lisyayatin. Maka panah-panah ini yang Allah Ta'ala lempar itu adalah yaitu nujum, bintang. Allah Ta'ala persiapkan di dunia ini untuk syaitan, untuk melempar ke syaitan. Itu di dunia. Jadi dalam hadis Nabi SAW yang cukup panjang, ada jenis syaitan mustariqus sama',
yaitu jenis syaitan yang suka mencuri pendengaran kabar langit. Ya. Itu syaitannya bahu-membahu dari paling bawah di bumi ini ke atas, ada lagi jadi kayak panjat pinang gitu ke atas. Makin atas itu tantangannya makin besar sebenarnya. Ya. Itu jin itu bahu-membahu loh untuk bisa mendengar kabar dari langit. Nanti misal terbisikkan kabar dari langit, ada yang mencurinya. Lolos itu kabar misalnya sampai ke bawah, jin-jin ke bawah terus disambung-sambung tuh kabar, dan setiap dari jin itu mengurangi atau menambahkan kabar. Ya. Terus sampai 100 kedustaan. Sampai paling bawah ini tinggal apes-apesnya kabar ini. Udah paling dusta-dustanya. Memang mungkin ada yang sisi benarnya tetapi lebih banyak dustanya. Dari situlah kemudian mereka oper kabar itu ke dropshipper mereka, yaitu para dukun, para marketer untuk sihir dan perdukunan dan semisalnya. Begitu. Nah, yang paling atas, yang di atas ini biasanya kena sihab, panah-panah kilat itu, atau dari bintang dilempar-lempar. Ada yang kemudian mati, ada yang kena, tapi kabar-kabar itu tetap turun-temurun sebagiannya sampai ke bumi. Begitu. Itu di dunia mereka mendapatkan sengsara kena lemparan bintang. Memang kita nggak lihat sekarang, Pak. Kalau kita ngelihat gimana jin bau-bau naik ke atas, itu kita mungkin gagal fokus. Mau pulang kerja maghrib-maghrib ngeliat jin-jin ke atas, mungkin kita bakal macet itu jalanan. Ada galian bor aja udah macet, apalagi ada jin-jin kelihatan, ya makin macet lagi. Jadi Allah nggak memperlihatkan itu semua. Gaib, tapi dikabarkan oleh Nabi SAW. Nah, ini di dunia jin-jin ini sengsara loh dengan perbuatan mereka. Wa a'tadna lahum fil akhirati adzabis sa'ir. Dan kami persiapkan buat setan-setan ini di akhirat nanti azab neraka, adzabis sa'ir. Li'annahum tamarradu 'ala Allah, karena mereka itu sangat membangkang kepada Allah, wa dhallu ibadah, dan mereka itu menyesatkan hamba-hambanya dengan kabar-kabar dusta. Walihadza kana atba'uhum minal kuffari mithlahum. Oleh karena itu pengikut-pengikut syaitan ini dari kalangan kufar itu mirip dengan mereka dari segi nasib di akhirat, yaitu waqad a'addallahu lahum 'adzabas sa'ir. Allah Taala telah mempersiapkan untuk mereka azab yang sa'ir, azab jahannam. Sa'ir yaitu yang menyala-nyala jahannam. Oleh karena itu berkatalah Allah Azza wa Jalla, walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannama wa bi'sal masir. Dan untuk orang-orang kafir terhadap Rabbnya itu mereka dapat azab jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Alladzi yuhanu bihi ahluhu ghayatul hawan, yang mana penghuni neraka itu akan dihina-hinakan sehina-hinanya. Idza ulqu fiha ala wajhil ihanah. Jika mereka para penghuni neraka itu dilempar ke neraka dengan direndahkan gitu ya. Sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Yaitu mereka akan mendengar suara syahiq, yaitu sautan 'aliyan fadhi'an, suara yang tinggi tapi menjijikan suara, menyeramkan suaranya di neraka itu. Fadhi', ya. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Neraka itu sampai hampir-hampir retak, terretak ya, bergoncang dan retak karena disebabkan apa? Ghaidh. Ghaidh itu kemurkaan yang sangat. Ghaidh itu seperti ada gelegak di hati yang kesel banget, itu ghaidh. Ya. Nah, dikatakan di sini takadu ala ijtima'iha an yufariqa ba'daha ba'daha. Jadi kan azab neraka akan berkumpul, dan dengan kemurkaan juga neraka juga kesel, murka gitu dengan penghuninya. Itu sampai hampir terbelah, itu terpecah-pecah neraka itu. Ya, kita lanjut setelah azan, bukan kalau nggak salah ya, Pak? Azan, lanjut sebentar, tanya jawab, kayak komat. Fadl, azan. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
kullama, jadi fatakadu tamayyazu minal ghayz, itu hampir saja neraka itu berpecah-pecah dengan besarnya. Saking apa? Saking murkanya neraka tersebut dengan orang-orang kafir yang menjadi penghuninya. Ya. Dan orang-orang kafir tersebut ada di neraka. Fama dhannuka ma taf'alu bihim idza hasalu fiha. Jadi bagaimana nih nanti kalau misalnya orang-orang kafir itu sudah masuk ke neraka, apa yang akan diperlakukan neraka terhadap mereka? Thumma dzakara tawbikhal khazanati li ahliha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana para khazanah, yaitu penjaga neraka, menghina dan menjelekkan para penghuni neraka. Allah taala berfirman, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ya, setiap golongan penghuni neraka itu dilempar ke neraka, maka khazanahnya neraka, para penjaga, malaikat penjaga neraka dan penyiksa untuk penghuni neraka, itu mereka bertanya kepada kloter-kloter itu, alam ya'tikum nadhir? Ya, apa belum ada sebelumnya di dunia peringatan atau pemberi peringatan kepada kalian datang? Apakah belum pernah datang pemberi peringatan kepada kalian? Ya, kata Sa'di, ay halukum hadza wastihqaqukum an-nar ka'annakum lam tukhbaru anha wa lam tuhadhdhirukum an-nudhur minha. Kalian ini sekarang keadaannya di neraka. Kalian berhak mendapatkan azab neraka. Ini seolah-olah kalian itu kayak apa dulu belum pernah dikhabarkan tentang ini. Apakah nudhur, yaitu para pemberi peringatan, belum pernah mengingatkan kalian akan neraka? Jadi gitu ditanya oleh para malaikat. Maka kata para penghuni neraka, qalu bala qad ja'ana nadhir. Mereka berkata, sungguh telah datang kok kepada kami para pemberi peringatan. Waktu di dunia kita udah diingetin, emang kita tahu itu. Fakadzabna, tapi kami dustakan, kami enggak percaya dulu. Wa qulna, kami katakan waktu dulu, ma nazzalallahu min syai'. Allah taala tidak pernah menurunkan apapun. Jadi mendustakan apa yang didatangkan oleh para rasul dan para dai. In antum illa fi dhalalin kabir. Bahkan sampai mengatakan kepada para rasul, kalian itu hanyalah orang-orang sesat, di kesesatan yang besar. Jadi malah para dai yang dianggap sesat. Ya. Sekarang ini zaman-zaman juga di mana para dai itu, orang yang berdakwah, malah justru yang dilawan. Sedangkan ahli maksiat justru yang dipegang. Kebalik. Ya. Kalau kita mendakwahkan tauhid dan menyerukan kepada orang agar ikhlas lillahi ta'ala, jangan berbuat syirik, jangan berbuat bid'ah, jangan berbuat maksiat dan seterusnya. Ada yang berkata sok suci lah, ya, sok paling benar lah, dan seterusnya dari julukan-julukan. Disesatin lah kita. Ya. Persis seperti ini sebenarnya tracknya. Ya. Maka dikatakan oleh Sa'di rahimahullah, fajama'u baina takdzibihim al-khas wa takdzibil 'am bi kulli ma anzalallah wa lam yakfihim dzalik. Mereka menggabungkan antara pendustaan yang sifatnya khusus dan pendustaan yang sifatnya umum terhadap segala yang Allah Ta'ala turunkan dari wahyu. Mendustakan neraka secara khusus dan mendustakan segala yang dibawa oleh para rasul. Itu enggak cukup, ternyata masih ada kejelekan mereka, yaitu hatta a'lanu bidhalalir rasuli al-munzirin wa mulhudatul muhtadun. Enggak cukup mereka bilang kami enggak percaya ada neraka dan kami enggak beriman pada semua yang kalian datangkan wahai para rasul. Enggak cukup itu. Bahkan mereka mendeklarasikan, bahkan mereka menuduh kebalikannya, yaitu para rasul dituduh sebagai orang-orang sesat. Padahal mereka ini yang mengantarkan hidayah. Ya.
Dan enggak cuman bilang wahai para rasul, wahai para dai, kalian itu sesat. Enggak cuman lam yaktafu bi mujarradid dhalal. Mereka enggak cuman ngomong wahai dai, antum tuh sesat, wahai ustadz, antum tuh menyimpang. Enggak cuman ngomong gitu. Walaupun banyak ustadz menyimpang, memang banyak ya. Tapi ini misal ustadz ini benar, dai ini benar, disebut ini orang sesat. Bal ja'alu dhalalahum dhalalan kabira, tapi enggak cukup dengan sesat biasa. Sesat yang besar. Fa ayyu inadin wa takabburin wa dhulmin yusbihu hadha. Pembangkangan, kesombongan dan kezaliman apa yang serupa dengan ini? Ini paling puncaknya kezaliman. Ada hari ini saya membaca di Facebook, di-share oleh ratusan dari ikhwan. Seorang yang berbangga dengan jimat berupa cincin, orang Kalimantan, jimat. Cincin. Ya. Ketika dia pengen menjadi translator untuk salah satu dai dari Timur Tengah, dai itu melihat ini apa ini? Nah, ini cincin, yang ini cincin bisa mengalahkan musuh, bisa ini, bisa itu. Terbitan lama nih dari gurunya gitu. Yang mana cincin ini ya ujungnya jimat. Karena apa? Karena sugestinya apa? Bisa melawan dan mengalahkan musuh. Subhanallah. Bisa melindungi diri kita. Subhanallah. Ini kan syirik. Bergantung pada selain Allah dan menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Cincin itu enggak bakal jadi sebab kemenangan seseorang. Seandainya cincin itu punya kesaktian untuk kebal. Sekarang Palestina orang-orang harusnya udah pakai itu cincin. Ya, aturnya dari zaman Nabi sudah pakai cincin jimat seperti itu. Namun kan ini khurafat. Dan inilah kesyirikan. Ya. Akhirnya orang Timur Tengah tersebut, syekh tersebut, setelah dijelaskan apa hakikat cincin ini baginya, dia langsung suruh lepas. Lepas, kamu rugi nanti di akhirat. Lepas. Persis seperti Nabi SAW dulu mengatakan kepada seseorang yang pakai jimat, kalung di semacam di lehernya itu semacam jimat. Inzi'ha. Cepet itu lepas. Gitu loh. Nah, syekh ini kemudian bilang ke orang Kalimantan ini, ikhwan ini, padahal ini orang ustadz loh di Kalimantan. Lepas. Kalau enggak kamu lepas, aku yang lepas nih. Dipaksa lepas, akhirnya dibuang ke comberan yang di dekat rumah makan. Itu sakit hatinya sampai sekarang itu, ustadz muda itu. Keselnya sampai sekarang. Padahal sebenarnya yang diomongin syekh itu benar. Tapi karena mindset dari awal itu enggak ngerti apa itu syirik. Maka akhirnya dia menjelek-jelekan syekh tersebut. Mulailah komentator berkicau. Oh ini pasti ini Wahabo ini pasti ini dan seterusnya. Mulailah penghinaan-penghinaan. Yang mana mereka semua enggak ngerti bahwa ini berbahaya. Sebenarnya malah justru benar itu syekh itu. Ya. Begitu ya ikhwas sekalian. Jadi tantangan ketika kita melawan arus tradisional yang mana sebagiannya itu berbau syirik, itu akan pasti ada tantangan. Julukan-julukan. Rasulullah itu semulia apa sih? Paling mulia makhluk loh. Tapi coba orang-orang kampungnya itu mengusirnya dan menjulukinya kahin, dukun, peramal, syair, penyair, pujangga, majnun, wong edan. Itu level Rasul. Bagaimana dengan level orang biasa kayak kita? Ya wajar kalau ditentang karena sedikit melawan arus dari tradisi yang sesat atau menyimpang. Taib, karena sudah waktunya iqamah, kita cukup sampai sini. Iqamah tadi barusan? Ya, kita cukup sampai sini. Jazakallahu khair jaza. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.